Ya pemirsa, sedang trending dan ramai ya di media sosial mengenai kredit macet bikin susah dapat kerja. Di beberapa media sosial bahkan reactionnya mencapai jutaan. Saat ini memang banyak perusahaan yang memberlakukan seleksi berdasarkan slik OJK, terutama untuk posisi yang berkaitan dengan keuangan seperti finance staff dan juga sejenisnya. Sehingga para pencari kerja nih, terutama fresh graduate, harus mampu menyelesaikan masalah kreditnya sendiri dulu agar tidak menjadi beban saat mencari pekerjaan. Nah sekarang jadi yang harus dijamin, maksud kami yang diamanin gitu ya, gak cuma ijazah dan juga portfolio pengalaman kerja yang bagus aja, tapi juga harus bersih dari lilitan hutang. Belakangan ini kan yang rame karena ada fresh grad yang gak keterima kerja karena berstatus Call 5. Wait, Call 5 apa tuh? Nah, kita akan langsung aja ya bahas dalam makin susah cari kerja jika ketahuan punya banyak utang. Kita masuk ke slide pertama. Jadi status kolektabilitas di dalam dunia perbankan itu diklasifikasikan oleh Bank Sentral menjadi 5 status atau 5 call atau kolektivitas. Dari yang tertinggi hingga yang terendah, yakni dari call 1 yaitu lancar, call 2 itu dalam perhatian khusus, call 3 itu kurang lancar, call 4 ini diragukan, dan call 5 ini adalah macet. Nah, adapun status call 1 sampai dengan call 2 ini tergolong performing loan ya, sedangkan call 3 sampai dengan call 5 ini tergolong non performing loan. Saya akan coba jabarkan satu-satu ya. Call 1 atau lancar ya, atau dengan tagar adalah status kolektabilitas tertinggi yang tergolong performing loan dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya yang tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya, jadi tanpa celah. Nah kalau call 2 ini kolek 2 dengan tagar yang populer dalam dunia perbankan disingkat dengan DPK, merupakan status kolektabilitas yang tergolong performing loan di mana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya. Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoritis masih tergolong performing loan ya. Lalu di call 3 atau kurang lancar, ini merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3 sampai dengan 4 bulan lamanya. Jadi di sini debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91 sampai dengan 120 hari. Nah, penetapan status call 3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikat baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai. Namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Lalu kalau misalkan call 4 diragukan, nah ini merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar lebih dari 120 hari sejak tanggal jatuh tempo atau maksimum 4 bulan ke atas. Jadi debitur ini menunggak pembayaran pokok ataupun bunga di hari 121 sampai dengan 180 hari. Nah pada tahap status kolektabilitas ini, bank sudah boleh nih mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah yang kelima nih yang bahaya, macet atau call 5. Yang merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong non-performing loan yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur. Dengan menunggak pembayaran ini lebih dari 180 hari sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100% dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit. Nah, status kolektabilitas call 5 atau kolek 5 ini lebih populer dengan sebutan kredit macet. Bank berhak nih melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan surat peringatan atau SP sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit mulai dari riwayat penagihan, negosiasi, restrukturisasi. Ya, jadi udah paham ya, kita juga jadinya bisa membaca nih diri kita sendiri. Kita ada di status apa ya kira-kira, amit-amit kalau tahu-tahu ada yang di call 5 gitu. Tapi sekarang karena konteksnya adalah Gen Z yang gagal dapat kerja karena utang, kira-kira apa ya alasan mereka memilih berhutang? Kita masuk ke slide berikutnya. Ternyata pemirsa, Gen Z dan milenial memiliki utang yang lebih banyak
dibandingkan dengan generasi lainnya. Salah satunya terlihat dari data kepemilikan rekening dan juga jumlah outstanding pinjaman pada fintech P2P lending. Statistik fintech P2P lending berdasarkan data OJK pada Desember 2022 menunjukkan bahwa 62% rekening fintech ini dimiliki oleh yang berusia 19 sampai dengan 34 tahun. Nah, tidak jauh dari angka tersebut, 60% pinjaman dari fintech pendanaan bersama juga disalurkan pada nasabah yang usianya 19 sampai dengan 34 tahun. Artinya apa? Pengguna fintech pendanaan bersama didominasi oleh Gen Z dan juga milenial. Oleh karena itu, gak heran ya kalau Gen Z dan milenial dianggap cenderung suka berutang. Alasannya apa? Pertama, karena didorong oleh kemajuan teknologi. Ya, jika dahulu mengajukan pinjaman perlu dilakukan secara tatap muka, sekarang pinjaman bisa dilakukan secara digital. Lalu persyaratannya pun jadi lebih mudah dan praktis. Selain aplikasi pinjaman, ada juga aplikasi untuk belanja online berupa e-commerce atau aplikasi pemesanan tiket, ataupun pemesanan makanan, wisata juga semakin mudah. Apalagi aplikasi tersebut kini menawarkan layanan pay later, jadi kita bisa beli terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Lalu yang kedua adalah didorong oleh profil Gen Z dan milenial sebagai kelompok usia produktif yang bekerja dan memiliki pendapatan. Artinya Gen Z dan milenial memiliki uang nih untuk membiayai belanja dan kebutuhan sehari-hari. Hanya saja tidak cakap dalam mengatur keuangan bagi Gen Z dan juga milenial sehingga mereka cenderung menjadi konsumtif. Lebih jauh lagi, jika pendapatan yang dimiliki tidak cukup untuk membiayai pengeluaran utang, maka utang akan menjadi solusi sementara. Padahal ini merupakan sumber masalah. Contohnya, menggunakan pay later untuk membeli gadget baru dengan dalih nanti kon akan terima gaji gitu ya. Jadi kita bisa nih ngelunasin utangnya. Padahal itu adalah sebuah problem. Yang ketiga adalah kurangnya literasi keuangan sudah pasti. Ini yang membuat sulit untuk menabung ataupun berinvestasi. Malah cenderung menggunakan produk pinjaman secara tidak bijak. Maka dari itu penting untuk memiliki pemahaman produk keuangan dan juga perencanaan keuangan sehingga akan lebih efektif ataupun selektif dalam mengatur pengeluaran yang pastinya mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan sehingga tidak terjerumus dalam kebiasaan berutang. Nah, permasalahannya sekarang apakah akan menjadi akhir dari hidup kita begitu ya kalau misalkan kita sudah berstatus Q5. Jadi ada caranya untuk menghapusnya pemirsa. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada beberapa cara untuk bisa menghapus status Q5 dari Slick OJK ya. Tentu saja yang pertama adalah ya harus lunasi dulu utangnya. Usahakan untuk melunasi utang tersebut dengan uang milik sendiri. Artinya bukan lagi dari gali lubang tutup lubang. Lalu yang kedua setelah dilunasi kita minta surat keterangan lunas ya dari tempat kita meminjam uang tersebut atau dari pinjol atau dari bank. Nantinya surat ini bisa digunakan sewaktu-waktu jika ada masalah terkait bukti pelunasan. Lalu yang terakhir adalah pastikan status call kita sudah terupdate. Ya, yang biasanya dilakukan oleh para pinjol ini. Jadi memang status Q5 ini tidak akan langsung hilang. Soalnya sebagian besar pinjol tidak akan langsung melaporkan data terbaru kita kepada OJK. Kadang membutuhkan waktu 2 bulan sampai dengan 2 tahun sampai dengan status kita bisa kembali lagi seperti semula. Tapi untuk konteks 2 tahun ini biasanya yang statusnya Q5 sudah memiliki riwayat yang sangat panjang atau sudah berkali-kali memiliki status Q5. Jadi akan sulit untuk berubah. Nah, jadi pemirsa demikian nih. Lagi-lagi ya, kami tuh selalu menghimbau kepada Anda bahwa utang itu bukan hal yang buruk. Tetapi pastikan jika Anda berhutang, Anda juga siap untuk membayar. Bukan hanya siap, tetapi juga harus mampu. Karena saat ini ngeri loh pemirsa, apalagi pinjol ilegal itu kalau udah nagih semua anggota keluarga sampai teman-teman tuh bisa dia hubungi. Kan ngeri dan malu juga ya pemirsa. Jadi pastikan nih, kalau memang berhutang, berhutanglah di lembaga yang benar dan pastikan untuk membayar. Dan kalau bisa difikirkan 1000 kali perlu atau tidak sih untuk berhutang atau ini hanya untuk keinginan sementara saja. Jangan sampai mengikuti nafsu sesaat, Anda justru menyulitkan diri sendiri di masa mendatang.